Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuannya kan saya lanjutkan dari video saya yang pertama tentang faktor yang mempengaruhi toksisitas. Ya, di sini ya tadi kita sudah sampai menjelaskan bagaimana komposisi senyawa toksik, yakni yang pertama yang dari bentuk solid maupun ukuran partikel. Ya, bentuk solid saya sudah jelaskan sebelumnya, di mana dengan bentuk cair maka akan lebih mudah tertelan, sehingga kesempatan untuk menimbulkan efek toksisitas itu cukup lebih besar. Ya, selain itu juga ukuran partikel. Partikel dengan ukuran kurang atau sama dengan 1 mikrometer maka akan lebih mudah mencapai alveoli paru-paru. Artinya apa? Partikel yang sangat kecil ini akan lebih mudah diserap. Ya, dan juga ketika partikel. Nah, bagaimana partikel yang lebih besar daripada ini? Partikel yang lebih besar daripada ini, maka dia akan diendapkan di dinding tenggorokan dan juga trakea. Ya, sehingga akan mengakibatkan terjadinya iritasi ataupun trauma lokal. Nah, kemudian juga pH. Kita lihat di sini pH. pH asam ataupun alkali yang kuat, maka paparannya akan terbatas dan dapat terjadi efek yang merugikan. Sedangkan bagi asam atau alkali yang lebih ringan, maka dia sedikit mengiritasi lambung. Nah, makanya untuk asam ataupun basa yang lebih kuat, maka otomatis efek toksisitasnya juga akan semakin besar. Nah, sedangkan stabilitas bahan kimia, ya, bagaimana dengan stabilitas bahan kimia dari senyawa yang bersifat toksik tersebut? Nah, untuk perubahan selama penyimpanan sehingga menyebabkan toksisitas yang tidak berhubungan dengan senyawa kimia asalnya. Contohnya seperti paraldehid. Kita tahu paraldehid ini adalah cairan hipnotik sedatif, dan pada penggunaan overdose maka akan terjadi depresi dari sistem saraf pusat. Jika paraldehid ini terpapar udara dan cahaya, maka akan mengalami dekomposisi menjadi suatu asetildehida yang jika kandungnya akan menyebabkan efek toksik seperti gejala mual, muntah, kemerahan pada kulit, batuk, dan juga edema pada paru-paru. Ya, artinya ini stabilitas, artinya ketika paraldehid, ya, stabilitas paraldehid tersebut ya menjadi rusak, ya, akibat dari terpaparnya udara atau cahaya, maka paraldehid yang sebenarnya dia bersifat hipnotik sedatif, dia akan mengakibatkan terjadinya efek toksik seperti mual, muntah, kemerahan pada kulit tadi, ya. Artinya makanya di sini kita harus mengetahui apa komposisi dari suatu produk tersebut. Kalau misalnya produk tersebut bersifat ada yang merupakan turunan paraldehid, ya, maka ya ini perlu diperhatikan penyimpanannya, karena dia sangat tidak stabil dengan udara ataupun cahaya matahari langsung, yang akibatnya akan mengakibatkan terjadinya efek toksik. Seperti misalnya mungkin paraldehid diberikan untuk untuk anestesi lokal. Nah, otomatis dia penyimpanan pun sangat diperhatikan. Ya, ini tadi stabilitas bahan kimia. Nah, selanjutnya adalah tipe paparan. Kita lihat di sini tipe paparan, ya. Makanya mungkin kalian pernah dengar, ya. Nanti akan kita bahas ya untuk uji toksisitas, ya. Di sini tipe paparan akut, subkronik ataupun juga kronik. Akut, ya. Untuk tipe paparan yang bersifat akut ini biasanya diberikan pada dosis yang sangat tinggi, pada dosis konsentrasi yang sangat tinggi pada targetnya, sehingga akan mengakibatkan suatu efek akut ataupun efek yang tertunda. Makanya kenapa kalau misalnya kalian lihat pada uji toksisitas akut, ya, itu di apa namanya, hewan uji tersebut itu dibiarkan kurang lebih sekitar 7 sampai 14 hari. Ya, artinya dia misalnya dia tidak menimbulkan kematian, ya. Ketika menimbulkan LD50, kan masih ingat untuk menghitung LD50 maka dilihat berapa banyak tikus atau hewan uji mati dalam 24 jam. Ya, kemudian akan dilihat kembali pada 7 sampai 14 hari. Kita lihat bagaimana kondisinya, bagaimana perubahan-perubahan organnya, ya. Makanya biasanya kan dilakukan histo. Nah, artinya di sini dia efek akut atau efek yang tertunda. Ya, dia nggak mati, tetapi efek tertundanya apa? Akan menimbulkan misalnya perubahan pada histonya, pada perubahan organnya ketika dilakukan histologi.
Ya, oke. Kemudian juga ada tipe peradan bersifat subakut. Ini diberikan kurang dari 1 bulan. Artinya pengujian tersebut atau senyawa kimia tersebut dipaparkan terus menerus kurang dari 1 bulan, itu subakut. Sedangkan subkronik itu 1 sampai 3 bulan, sedangkan kronik itu lebih dari 3 bulan dipaparkan terus atau diberikan terus menerus. Nah, kita lihat di sini lagi bagaimana rute paparan. Nah, kita lihat ya, aplikasi secara intravena ataupun intraperitoneal ini menghasilkan toksisitas yang lebih besar. Kenapa? Ya, karena senyawa yang bersifat toksik tersebut atau toksin tersebut memasuki sirkulasi ya tanpa melalui liver. Karena kita ketahui padahal liver itu merupakan organ untuk detoksifikasi. Tetapi ketika dia diberikan secara intravena ataupun intraperitoneal, maka tidak ada proses detoksifikasi yang dilakukan oleh hati. Makanya kenapa pemberian secara intravena ataupun intraperitoneal sangat diperhatikan sekali. Ya, karena tidak ada proses detoksifikasi dari xenobiotik atau senyawa kimia. Ya. Nah, juga bagaimana senyawa kimia yang tertelan. Ya, untuk senyawa kimia yang tertelan, ketika dia diabsorpsi dari usus halus, dia akan terdistribusi pertama kali kan ke liver dan pertama kali detoksifikasi. Beda kalau senyawa kimia tersebut diinhalasi atau terhirup. Ya, dia langsung memasuki pembuluh darah dan dapat menyebar ya atau terdistribusi ke seluruh tubuh ya sebelum dia terdetoksifikasi oleh liver. Makanya tadi ya senyawa kimia yang dia dengan inhalasi, dengan intravena tanpa adanya proses oral atau memasuki organ liver, maka efek toksisitasnya akan sangat besar karena tidak ada proses detoksifikasi tadi oleh liver. Nah, kita lihat di sini untuk pemberian oral. Untuk pemberian oral, ya, ini biasanya absorpsi di saluran cerna, ya, atau bukal ataupun juga rektum. Nah, absorpsi ini bergantung pada jumlah bentuk yang non-ionik. Dan absorpsi gastrik biasanya lebih terbatas dibandingkan intestinal. Kenapa? Karena tadi ada asam tadi yang sangat mempengaruhi absorpsi dari suatu senyawa yang bersifat toksik tadi. Nah, kita lihat di sini faktor yang mempengaruhi absorpsi setelah pemberian obat melalui oral. Nah, obat ataupun senyawa itu harus larut untuk yang bentuk solid, sehingga dia sangat berhubungan dengan laju kelarutan, dan ini menjadi pertimbangan bagaimana treatment keracunan ya, sehingga beberapa protokol dilakukan dengan cara dilusi, namun cara tersebut sangat kontraindikasi ya. Kemudian juga pembentukan gumpalan dalam lambung. Nah, ini sulit untuk dikeluarkan dengan cara emesis atau lavage, sehingga dokter kadang salah mengestimasi. Ini sangat mempengaruhi dari absorpsi setelah pemberian oral dari suatu senyawa yang memang dia bersifat toksik. Jenis makanan. Makanan kayak protein dan lemak akan memperlambat penyerapan. Makanya mungkin kalian pernah dengar ya, ketika kalian melakukan praktikum ya di lab, terutama dengan yang berhubungan dengan senyawa organik atau senyawa-senyawa yang memang sangat riskan dan sangat toksik ya, ketika akan terhirup kan banyak tuh senyawa organik yang memang uapnya yang memang dia terhirup dan itu sangat riskan sekali terhadap kesehatan. Dan ini makanya katanya diminum dengan setelah itu minum susu ya. Kenapa? Karena protein yang terdapat dalam susu akan memperlambat penyerapan, sehingga apa yang terjadi, memperlambat penyerapan otomatis akan mengurangi peningkatan konsentrasi. Coba bayangkan ketika absorpsi itu ketika suatu senyawa itu diabsorpsi dengan sangat cepat, otomatis untuk peningkatan konsentrasi kan juga akan semakin cepat, sehingga menimbulkan konsentrasi yang cukup besar atau bahkan melampaui dosis
dosis yang dapat menimbulkan toksisitas itu akan semakin apa namanya kesempatannya akan semakin besar. Nah, sehingga dengan memperlambat penyerapan, maka konsentrasi yang masuk ke dalam tubuh akan pelan-pelan sehingga tidak mencapai konsentrasi yang menyebabkan toksik. Nah, kemudian minuman karbonasi ini meningkatkan kecepatan absorpsi intestinal. Makanya kenapa tidak boleh minum obat dengan soda? Ya, karena ada beberapa obat-obatan yang dia bisa meningkatkan kecepatan absorpsi di intestinal, di usus halus, ya. Sehingga kalau absorpsi akan semakin cepat, otomatis peningkatan konsentrasi juga akan semakin cepat. Dan takutnya konsentrasi ini akan menumpuk dan akan mencapai dosis yang level dari dia dapat menimbulkan toksisitas. Ya, ya, mudahan kalian paham ya ini ya. Artinya kenapa apa namanya kadang tidak boleh minum dengan soda untuk obat-obatan ataupun senyawa kimia ataupun yang berbau dengan pengobatan tadi. Kemudian juga yang misalnya dengan meminum susu setelah praktikum di lab misalnya kan, itu karena akan memperlambat tadi penyerapan kalau sekiranya senyawa tadi memang menimbulkan toksisitas pada tubuh kita. Nah, sekarang sisi positifnya pada rute oral. Ya. Oral itu pertama tadi adalah adanya proses metabolisme yang artinya adanya suatu proses detoksifikasi. Nah, sirkulasi portal itu mentransfer seluruh bahan kimia yang diabsorpsi dari saluran cerna menuju hepar. Nah, ini sangat bermanfaat untuk bahan kimia yang mengalami metabolisme lintas pertama. Tetapi juga bisa berbahaya bagi bahan kimia yang di metabolisme menjadi bentuk yang lebih aktif. Nah, ini tadi ya, artinya ada kan beberapa, artinya liver kan tidak hanya detoksifikasi tetapi dia mengubah dari bentuk yang tidak aktif menjadi aktif, dan ini juga akhirnya berbahaya, yaitu jadi makanya kita sangat artinya kita harus tahu ya, harus benar-benar mengetahui bagaimana sifat fisika kimia dari senyawa tersebut, di mana target organnya, bagaimana sifat fisika kimianya, bagaimana yang tadi terhadap kelarutan, ya itu memang harus benar-benar kita ketahui. Inhalasi. Inhalasi ini terutama untuk toksikan yang bentuknya berupa uap ataupun aerosol. Contohnya gas toksik seperti karbon monoksida, hidrogen sulfida, sulfur oksida, dan juga nitrit oksida, ataupun cairan volatil yang uap ya, seperti klorofrom. Nah, ini kan kalian sangat biasanya bekerja di lab dengan klorofrom ataupun CCl4, karbon tetraklorid. Misalnya klorofrom itu dia bersifatnya karsinogenik, makanya benar-benar diperhatikan ketika penggunaan pelarut senyawa organik ini. Ataupun juga contohnya tadi adalah solid seperti merkuri. Nah, transport melintasi membran alveolar dengan cara difusi sederhana, dan konsentrasi dalam darah itu sangat bergantung pada derajat solubilitasnya, kelarutannya tadi. Dermal ya, oke, dermal. Nah, ini dermal adalah materi kita terakhir untuk pertemuan ini ya. Nah, dermal, nah absorpsi perkutaneous melibatkan transport melalui berbagai lapisan kulit menuju sirkulasi sistemik ya, absorpsi melalui kutan atau melalui kulit ya, artinya banyak target, artinya dia melalui beberapa lapisan kulit yang tiap lapisan itu sifatnya berbeda ya kan, ada yang bersifat lipofil, ada bersifat hidrofil. Nah, masuknya zat toksik ini juga dapat terjadi melalui kelenjar keringat ataupun sebasea dan folikel rambut, tetapi jarang ya. Dan kulit pun kita tahu dia organ yang sangat mudah diakses untuk seluruh bentuk toksikan. Nah, makanya penetrasinya sangat bergantung pada gradien konsentrasi ataupun kelarutan dia di dalam lemak dan waktunya berapa lamanya. Nah, derajat toksisitas ini sangat dipengaruhi oleh senyawa yang terlibat dan juga kondisi kulit tersebut, apakah kering, apakah berminyak. Nah, itu sangat mempengaruhi. Dan industri biasanya paparan derma ini maka handlingnya dari produk toksik, maka artinya dengan penggunaan sarung tangan. Nah, ini ada beberapa pemberian ya yang harus kita ketahui untuk senyawa-senyawa yang memang bersifat toksik terhadap tubuh kita. Oke, nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai faktor biologis dan juga faktor lingkungan. Dua faktor yang mempengaruhi tadi toksisitas ya. Oke, pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.